Langit mendung di atas gedung Radio Pratama FM malam itu seperti pertanda buruk. Raka, seorang satpam pengganti shift malam, baru pertama kali bertugas di sini. Gedungnya tua, 3 lantai, dan sejak pandemi lalu hanya dipakai untuk siaran rekaman. Tak ada pegawai, tak ada penyiar. Semua siaran ditangani otomatis. Raka duduk di ruang jaga sambil memperhatikan monitor CCTV. Hampir semua kamera menunjukkan ruangan gelap dan kosong. Tapi satu kamera 3A, menunjukkan lampu menyala di ruang siaran lantai 2. Padahal, menurut penanggung jawab sebelumnya, ruangan itu sudah tidak digunakan sejak 6 bulan lalu. Ia mengecek jadwal siaran dan menemukan semua segmen sudah otomatis dijalankan dari komputer server. Tak ada jadwal live malam ini. Tapi suara samar terdengar dari intercom, seperti suara orang berbicara. Sangat pelan, hampir berbisik. Raka mengira itu hanya interferensi atau radio dari luar. Namun, suara itu menyebut sebuah nama yang membuat kulitnya merinding. Raka. Ia langsung berdiri dan mengambil senter. Dengan langkah hati-hati, ia naik ke lantai 2 untuk memastikan. Ruangan siaran tampak kosong. Tapi di atas meja, ada satu buah kaset hitam polos, tanpa label apapun. Dan ketika ia menyentuhnya, kaset itu bergetar pelan, seolah menyambut. Ruang siaran lantai 2 itu sudah lama ditinggalkan. Debu menempel tebal di setiap permukaan. Dari kursi putar bekas penyiar hingga konsol mixer tua yang kini hanya jadi artefak usang. Dindingnya dilapisi busa peredam suara yang sebagian mengelupas, menyisakan motif tambalan seperti bekas luka. Bau karpet lembab dan logam tua memenuhi udara. Raka menatap kaset itu, hitam polos, dengan satu label kecil di sisi atas. Hanya angka yang ditulis tangan, 08. Tak ada merek, tak ada petunjuk arah putaran. Ia membaliknya, mencari tanda-tanda pemilik, tapi tak menemukan apapun. Sebuah alat pemutar kaset tua, model Technics tahun 90-an, masih terhubung ke speaker kecil di sudut ruangan, seolah menunggu kaset itu untuk kembali diputar. Ia ragu, tapi rasa penasaran lebih kuat dari ketakutannya. Dengan tangan gemetar, Raka memasukkan kaset ke pemutar dan menekan tombol play. Suara klik tua dari alat itu seperti membuka pintu ke dimensi lain. Kaset mulai berputar. Seketika, suara statis memenuhi ruangan, pelan, lalu naik perlahan. Ada dengungan halus, lalu suara langkah kaki, seperti dari koridor panjang yang kosong. Lalu, suara perempuan, suaranya dalam, seolah berasal dari jauh di belakang ruangan. Selamat malam, kamu sedang mendengarkan siaran tak bertuan. Ucapannya tenang, tapi dingin. Seperti tak ditujukan untuk siapa-siapa, atau justru untuk semua orang yang tidak semestinya mendengar. Raka melangkah mundur, tapi pintu ruang siaran menutup sendiri. Suara klik kunci berbunyi pelan, dan dari speaker, suara itu kembali berkata, kali ini dengan nada yang sedikit lebih jelas, "Jangan berhenti Raka, kamu baru saja memutarnya." Raka mencoba membuka pintu ruang siaran, tapi pegangan besinya dingin membeku, seperti baru keluar dari lemari es. Ia memutar knop dengan paksa, tapi tak bergerak. Sementara itu, suara dari kaset terus berputar, berganti menjadi siulan lembut, melodi lama yang terasa akrab, meski ia tak tahu dari mana pernah mendengarnya. Ia menoleh ke arah rak tua di pojok ruangan. Di sana terdapat tumpukan kaset lain, berdebu dan berantakan. Tapi hanya satu kaset yang terlihat bersih, seperti baru diletakkan. Judulnya samar, ditulis dengan spidol merah. Juli 1998. Tanpa sadar, Raka mengambil kaset itu dan memasukkannya ke kantong jaketnya. Entah kenapa, ia merasa benda itu akan berguna nanti. Suara dari speaker tiba-tiba berhenti. Hening menyergap. Tapi di balik keheningan itu, Raka mendengar sesuatu yang lebih mengganggu. Suara nafas, bukan miliknya. Nafas berat, dalam,
dari arah balik dinding busa di belakang kursi penyiar. Ia perlahan menunduk, mencoba mengintip melalui celah busa yang terbuka. Ada sesuatu di balik dinding itu. Bukan kabel atau pipa, tapi mata. Sepasang mata mengintip balik ke arahnya. Matanya putih sepenuhnya, bergerak cepat seolah mengikuti setiap gerak tubuh Raka. Ia mundur, menabrak konsol mixer, menjatuhkan mikrofon tua yang membuat suara boom keras di speaker. Mata itu langsung menghilang. Lampu ruangan mendadak mati. Raka tersentak. Dalam gelap, speaker kembali menyala, dan suara perempuan dari sebelumnya terdengar lagi. Tapi kali ini berbisik. Pindah ke ruangan kedua. Waktunya mendengarkan segmen berikutnya. Lampu darurat di lorong lantai 2 menyala redup. Warna merahnya membelah bayangan panjang di sepanjang dinding. Raka keluar dari ruang siaran dengan napas tertahan. Udara di luar lebih dingin dari sebelumnya, dan entah kenapa, lorong itu terasa lebih panjang dari waktu ia pertama kali datang. Ia berjalan perlahan, menyusuri dinding yang kini dipenuhi coretan samar. Bukan grafiti, tapi tulisan-tulisan kecil seperti memo siaran. Ada catatan yang menyebut waktu dan nama penyiar. Tapi semuanya memiliki tanggal yang sama. 8 Agustus 1998. Berulang-ulang seperti mantra. Saat ia menyentuh salah satu catatan itu, tinta merahnya masih basah. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah pintu besi kecil yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Tidak tercantum di denah gedung, dan tidak terekam di kamera CCTV. Pintu itu hanya bertuliskan huruf timbul, segmen B. Ia mencoba gagangnya, tidak terkunci. Di balik pintu itu, lorong sempit membawanya turun ke ruangan bawah tanah yang entah kenapa tidak tercatat dalam struktur gedung manapun. Raka turun satu demi satu anak tangga logam, ditemani suara gemeretak setiap langkah. Aroma basa dan besi tua semakin kuat. Di bawah, ia menemukan ruang kecil dengan satu meja siaran, lengkap dengan mikrofon, headset, dan lagi-lagi sebuah kaset hitam. Kali ini, kasetnya sudah masuk ke dalam pemutar, dan tombol play menyala sendiri. Dengan enggan, ia mengenakan headset dan duduk. Saat tombol play menyala otomatis, suara tawa pelan terdengar. Tapi tawa itu adalah miliknya sendiri. Tawa yang belum pernah ia keluarkan, tapi sangat ia kenali. Lalu suara itu berbicara, segmen tersembunyi ini hanya bisa didengar oleh yang akan mengalaminya. Dan kamu, Raka, sudah dijadwalkan sejak lama. Headset di kepala Raka terasa semakin berat. Suara dari kaset memutar cepat, seolah menampilkan potongan waktu yang tak berurutan. Ia mendengar suara telepon berdering, lalu suara kursi diseret, dan yang paling menakutkan, dirinya sendiri sedang berkata, "Jangan turun ke lantai 3. Jangan dengarkan suara pintu itu." Tapi ia belum pernah mengatakan itu. Belum. Suara di headset berubah menjadi percakapan samar antara dua orang. Salah satunya terdengar mirip suara perempuan dari siaran awal. Dan satunya lagi adalah dirinya. Tapi dalam nada yang lebih tua, lebih berat. Suara dirinya yang sudah mengalami sesuatu. Mungkin dari masa depan. Raka merasa seperti mendengar kaset hidupnya sendiri diputar balik. Di layar kecil pemutar, tulisan live record menyala. Padahal, kaset itu seharusnya hanya untuk pemutaran. Itu berarti, suara yang sedang diputar, sedang direkam sekarang, secara langsung. Tapi siapa yang merekam? Dan siapa yang mendengarkan? Raka mencabut headset, terengah-engah. Ia menatap ke sekeliling ruangan bawah tanah itu. Lampu neon di langit-langit mulai berkedip pelan. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kamera CCTV tergantung di pojok ruangan menyorot langsung ke arahnya. Tapi bukan itu yang membuatnya ngeri.
Layar kecil di bawah kamera menampilkan wajahnya, dalam posisi dan ekspresi yang sama. Hanya saja ia sedang tersenyum, padahal ia tidak tersenyum. Suara dari speaker aktif kembali, kali ini tanpa kaset, tanpa tombol play ditekan. Hanya suara berat, seperti seseorang yang berada sangat dekat di belakangnya. Playback aktif. Proses pengulangan dimulai. Waktunya kembali ke titik pertama, Raka. Raka berdiri mematung, menatap layar kamera yang menunjukkan dirinya sedang tersenyum. Tapi senyum itu bukan miliknya. Itu seperti versi lain dari dirinya, lebih tua, lebih tenang, dan matanya kosong. Saat ia bergerak menjauh, sosok di layar tetap memandang lurus ke depan, seolah tak lagi terhubung dengannya. Lorong yang ia lewati untuk kembali ke lantai 2 terasa lebih sempit dari sebelumnya. Lampu darurat di sepanjang dinding kini menyala bergantian, menciptakan ilusi seolah ia berjalan dalam satu rekaman video yang sedang diulang. Frame demi frame, ia tiba-tiba teringat. Di awal shift, ia pernah mendengar suara seseorang menyebut namanya lewat intercom. Sekarang, ia yakin suara itu bukan gangguan. Itu adalah dirinya sendiri, dari waktu yang berbeda. Saat tiba kembali di ruang siaran, kaset yang ia tinggalkan di atas meja tidak ada, tapi kursi penyiar berputar perlahan, seperti seseorang baru saja berdiri dari sana. Di atas konsol mixer, ada catatan baru, ditulis dengan tulisan tangannya sendiri. Kali ini, jangan nyalakan kaset ketiga, itu pemicu. Ia menggenggam catatan itu erat-erat. Tangannya gemetar. Bagaimana bisa ia menulis pesan untuk dirinya sendiri tanpa ingat pernah melakukannya? Apakah semua ini sudah terjadi? Dan ia hanya bagian dari siklus siaran yang terus diputar ulang. Speaker kembali menyala tanpa kaset. Suara statis muncul, lalu suara tawa kecil, suara dirinya. Pengulangan pertama dimulai. Jika kau ingin keluar, harus menamatkan seluruh segmen. Atau tetap siaran, selamanya. Raka terduduk. Ia sadar. Malam ini bukan malam pertamanya di gedung ini. Ia hanya tidak pernah berhasil keluar sebelumnya. Raka menatap keluar jendela ruang siaran. Di seberang jalan, gedung-gedung tampak diam membeku. Tak ada lampu menyala, tak ada suara kendaraan, bahkan tidak ada angin yang menggerakkan ranting. Seperti seluruh kota berhenti menunggu sesuatu. Seperti ia satu-satunya yang masih berjalan di antara detik yang tertinggal. Ia mencoba menghubungi siapapun lewat radio komunikasi di ruang satpam, tapi hanya suara dengungan pelan yang masuk. Tidak ada sinyal. Lalu tanpa sengaja, ia memutar tombol frekuensi ke angka acak, 103,8 MHz. Dan suara dari speaker langsung berbunyi. Suara siaran misterius yang ia dengar dari kaset. Tapi sekarang, bukan dari kaset, dari frekuensi FM yang terbuka, siaran itu keluar dari radio langsung. Siaran itu berisi suara perempuan yang sama, tenang, menyeramkan, dan seolah tahu bahwa ada yang sedang mendengarkan. Halo, untuk kalian yang baru saja menangkap frekuensi ini, selamat datang di siaran yang tak pernah dijadwalkan. Sekarang, kalian juga bagian dari segmen malam ini. Raka mundur. Ia menyadari, sinyal ini bisa ditangkap siapa saja. Dan kalau orang lain mendengarnya, maka mereka akan masuk ke dalam lingkaran ini juga. Sebuah segmen baru, sebuah pengulangan lain. Ia mencoba mematikan pemancar, tapi saklar utamanya sudah meleleh, seperti pernah terbakar sebelumnya. Pintu ruang siaran terbuka pelan. Dari luar, suara-suara langkah masuk. Tapi bukan hanya satu orang. Suara langkah itu datang dari berbagai arah. Dari lantai atas, dari tangga darurat, dari bawah tanah. Mereka semua datang karena mendengarkan. Satu frekuensi dibuka, kata suara dari intercom, dan kamu telah menyiarkannya, Raka. Sekarang, segmennya bukan milikmu saja. Lorong menuju ruang arsip kini terasa seperti lorong rumah sakit tua. Lampu menggantung berayun pelan.
menciptakan kilatan cahaya yang menyiksa mata. Setiap langkah, Raka terasa berat, seperti tanah tempat ia berpijak menolak dirinya untuk melanjutkan. Ia mencoba memanggil lewat handy-talkie, tapi hanya gema suaranya sendiri yang membalas. Tertunda beberapa detik, seolah direkam dan diputar ulang. Ia masuk ke ruang arsip, berharap menemukan dokumentasi siaran lama. Namun, yang ia temukan jauh lebih buruk. Foto-foto penyiar yang wajahnya tercoret, beberapa kaset dengan label dibatalkan, dan satu map coklat lusuh bertuliskan, Siaran 308, Discontinued Personnel. Di dalamnya ada nama-nama, dan salah satu nama itu adalah dirinya sendiri. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara langkah terdengar dari balik tumpukan rak. Perlahan, seorang pria muncul. Tubuhnya tinggi, mengenakan jaket penyiar, dan wajahnya samar seperti blur di layar televisi rusak. Tapi suaranya jelas. Aku dulu duduk di kursi yang sama. Aku juga membaca naskah yang tidak pernah kutulis. Tapi aku tetap siaran. Sampai aku lupa siapa diriku. Raka mundur, tapi pria itu terus berjalan ke arahnya. Dari belakang rak lain, muncul dua sosok lain. Seorang perempuan tua dengan mikrofon rusak di tangannya, dan satu lagi, suara anak kecil yang terus menyanyikan jingle siaran malam. Mereka tidak hidup, tapi juga tidak mati. Mereka adalah tamu dari siaran lama. Pria itu berbisik, "Kami semua pernah mencoba memutus siaran ini, dan semuanya gagal. Sekarang giliranmu. Lihat apa yang telah kamu aktifkan kembali." Di belakang mereka, tape tua menyala dengan sendirinya. Lampu merah menyala, Ray recording. Raka kembali ke ruang produksi, berharap komputer siaran bisa memberi jawaban. Ia menghidupkan monitor, dan seperti biasa, sistem bootingnya lambat, sangat lambat, seperti disengaja. Tapi saat layar akhirnya menyala, hal yang pertama kali muncul bukan desktop, melainkan folder bertuliskan, rekaman yang belum ada. Jari Raka bergetar saat mengkliknya. Di dalam folder itu ada puluhan file audio. Tapi tanggalnya semua ganjil. Banyak di antaranya tercatat dari masa depan. Beberapa bahkan tertulis tahun 2027, 2031, dan satu file bertanggal 8 Agustus 2080. Padahal, komputer ini tidak pernah terkoneksi internet, dan kaset tak mungkin bisa mencatat ke masa depan. Ia membuka satu file secara acak. Suaranya langsung masuk ke speaker. Dirinya sendiri menyebut sesuatu yang belum pernah ia alami. Malam ini aku bertemu kembali dengan para penyiar sebelumku. Mereka bilang, aku sudah mencoba keluar puluhan kali. Aku bahkan sempat mengganti nama. Tapi siaran ini selalu menuntunku kembali ke 308. Raka membeku. Suara itu bahkan menyebut momen yang baru saja ia alami di ruang arsip. Tapi yang paling membuat jantungnya berhenti sejenak adalah file terakhir. Namanya hanya satu huruf, R. Ia klik. Suaranya langsung muncul, tapi kali ini bukan dirinya. Itu suara perempuan yang pernah muncul dari kaset. Kalau kau mendengar ini, Raka, berarti ini adalah kali ke-17 kamu memulai ulang. Kami tidak pernah bisa keluar, tapi kita bisa mengakhiri siaran ini kalau kamu menemukan rekaman pertama. Rekaman pertama, ia belum pernah melihatnya. Selalu mulai dari kaset kedua atau ketiga. Tapi jika benar, rekaman pertama bisa mengakhiri segalanya, sebuah pesan pop-up muncul di layar. Rekaman pertama terdeteksi, memutar dalam 10, 9, 8. Layar komputer mulai berkedip. Countdown dari rekaman pertama sudah selesai, tapi bukannya memutar suara, layar justru berubah menjadi hitam dengan satu kalimat putih yang muncul perlahan. Segmen dibuka. Identitas penyiar, Laras Prameswari, 1996. Raka mengernyit. Ia tak pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi ketika suara mulai terdengar, ia langsung tahu.
Itulah suara perempuan yang selama ini muncul di setiap siaran. Nada bicaranya tenang, formal, seperti pembawa acara berita malam. Tapi isinya mengguncang. Malam ini adalah siaran perdana. Gedung Radio Suara Langit akan membuka program eksperimental. Siaran 308. Kami akan mencoba menghubungkan kesadaran penyiar dengan sinyal frekuensi pendek untuk merekam mimpi. Jika berhasil, ini akan jadi sejarah. Laras berbicara dengan percaya diri. Ia menjelaskan bahwa program ini diciptakan untuk merekam mimpi dan kenangan langsung dari pikiran manusia dalam bentuk audio. Eksperimen ini dilakukan dengan kaset hitam khusus yang bisa menangkap gelombang alam bawah sadar. Raka mendengar dengan ngeri. Karena itulah kaset yang kini terus menghantui dirinya. Suara Laras mulai berubah di pertengahan rekaman. Terdengar gemetar, gugup. Ia menyebut bahwa ada kesalahan. Rekaman mimpi pertama tidak berhenti. Aku mendengar suara dari masa depan. Dari mereka yang belum pernah kulihat. Bahkan, ada yang menyebut namamu, Raka. Tiba-tiba rekaman berhenti. Layar kembali mati. Tapi sekarang seluruh ruangan radio menjadi gelap. Semua mesin menyala dengan sendirinya. Di dinding ruang siaran, proyeksi bayangan menampilkan siluet perempuan duduk di depan mikrofon. Raka menoleh ke belakang. Di ruang gelap itu, kursi penyiar kini terisi, tapi bukan oleh siapapun yang dikenalnya. Akhir siaran belum ditulis. Ucap suara itu, tapi kamu akan membacakannya. Seperti kami semua dulu. Setelah sosok Laras menghilang dari kursi penyiar, Raka langsung berlari ke ruang pencetak naskah. Tempat di mana siaran biasanya ditulis dan dicetak dalam bentuk skrip harian. Ruangan itu masih penuh debu dan mesin cetaknya tampak seperti sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Namun, saat Raka mendekat, mesin itu hidup sendiri. Kertas keluar perlahan dari slot mesin. Tidak ada tinta di sana. Hanya simbol-simbol aneh yang tampak seperti campuran kode, angka, dan potongan kalimat. Tapi saat ia menyentuhnya, kata-kata di kertas itu berubah. Kalimat itu menjadi narasi, dan narasinya adalah deskripsi persis dari apa yang baru saja ia alami di ruang siaran, hingga detik terakhir. Raka berlari menuju printer tua, berpikir ia masih bisa mengontrol cerita ini. Tapi dia lupa, dia bukan penulisnya. Dia adalah karakter di dalam segmen yang belum selesai. Raka menjatuhkan kertas itu. Tangannya gemetar. Ia menyadari, cerita ini menulis dirinya sendiri. Segmen-segmen yang belum ditayangkan ternyata tetap berjalan dan ditulis secara real time, berdasarkan keputusan orang yang terjebak dalam siaran. Ia membuka laci-laci tua dan menemukan tumpukan naskah lama. Setiap halaman berisi nama penyiar sebelumnya, semuanya dengan tulisan tangan yang berbeda, seolah mereka pernah mencoba menulis ulang naskah untuk keluar, tapi semuanya terhenti pada kalimat terakhir. Akhir siaran akan dibacakan oleh penerusnya. Tiba-tiba, mesin cetak hidup kembali. Kertas mulai mengalir keluar, bukan 1 atau 2 lembar, tapi ratusan. Dan satu demi satu, naskah itu menampilkan skenario masa depan. Raka melihat namanya tercetak berulang kali, bersama dengan peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Salah satu naskah menampilkan judul yang belum pernah ia dengar. Siaran penutup, pembacaan ulang tahun 2080. Di bawahnya, penyiar Raka Prasetya. Segmen terakhir, frekuensi tidak diketahui. Ruangan di sekitar Raka semakin gelap, lampu-lampu di sepanjang koridor redup seolah tidak ingin menyinari jalan keluarnya. Langkah-langkahnya terasa semakin lambat. Waktu sudah tidak terasa sama lagi.
Detik berlalu seperti menit dan menit seperti jam. Bahkan jarum jam di dinding ruang siaran terhenti, seolah menunggu sesuatu yang lebih besar terjadi. Sebuah suara mengalun dari speaker yang tiba-tiba hidup. Suara itu familiar, suara perempuan yang selalu memandu segmen. Selamat datang kembali, Raka. Aku tahu kamu merasa waktu sudah berubah. Tapi ini bukan kesalahan. Kamu sekarang sedang dalam delay yang tidak pernah berakhir. Raka merasa seluruh tubuhnya kaku. Matanya menatap jam digital yang bergerak mundur. 1 detik hilang, kemudian 2, 3. Kecepatan waktu yang semakin tidak masuk akal. Menghitung detik seakan menjadi perjuangan sendiri. Namun suara dari speaker terus berbicara, seolah menertawakan ketidakberdayaannya. Kamu akan mulai memahami. Setiap detik yang hilang adalah detik yang tidak pernah tercatat. Setiap penundaan adalah bagian dari waktu yang diputar ulang. Raka menekan telinga dengan keras, berusaha menghilangkan suara itu. Tapi, seakan semua benda di ruang itu mulai memantulkan kata-kata yang sama. Kertas-kertas di meja mulai bergeser sendiri, bergerak, hingga akhirnya berhenti pada satu halaman yang ia kenal. Halaman naskah yang belum sempat dibaca. Di halaman itu, tertulis dengan jelas. Detik-detik terakhir, 23:59. Kamu sudah terlalu terlambat, Raka. Waktu yang seharusnya terus berjalan, kini terhenti. Ia tidak bisa bergerak maju. Hanya ada satu pilihan, mengulangi siklus ini atau menemukan titik henti yang sesungguhnya. Suara di speaker kembali bergema, lebih keras dan lebih dalam. Siaran ini akan selalu ada. Kau hanya perlu memutarnya lagi. Raka duduk terdiam di kursi penyiar, masih merasa bingung dengan semua yang telah terjadi. Setiap langkahnya sekarang terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Tapi, ada satu hal yang terus mengganggunya. Suara di dalam speaker yang mulai terdengar lagi, kali ini lebih tajam dan penuh ketegangan. Kamu tidak bisa membersihkan rekaman ini, Raka. Apa yang telah tercatat akan selalu ada, bahkan ketika kamu mencoba untuk menghapusnya. Suaranya datang dari semua arah, seolah emanasi dari setiap sudut ruang studio. Raka mendapati dirinya menatap layar komputer yang menunjukkan rekaman-rekaman lama yang seharusnya sudah dihapus. Namun mereka tetap ada, tersembunyi dalam file tersembunyi yang tidak dapat diakses. Ia membuka salah satu file itu, dan saat audio dimulai, suara pertama yang terdengar adalah suara tangisan. Tangisan yang pelan, namun semakin lama semakin keras, seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Di tengah-tengah suara tangisan itu, terdengar suara seorang perempuan yang memanggil namanya. Raka, kami tidak bisa pergi. Kami tidak bisa melarikan diri dari rekaman ini. Kami adalah bagian dari siaran yang tidak pernah dibersihkan. Suara itu terhenti sesaat, lalu kembali dengan lebih mendalam, hampir seperti bisikan yang mengancam. Semua penyiar yang pernah berusaha keluar telah terjebak di dalam rekaman ini. Mereka tak bisa membersihkan jejak mereka. Kamu pun akan seperti mereka, terperangkap di dalam pita ini. Tak ada yang dapat menghapus jejak. Raka mematikan speaker dengan terburu-buru, namun suara itu tidak hilang. Seakan kaset-kaset itu punya kekuatan untuk berbicara, meskipun tidak diputar. Mereka telah merekam lebih dari sekadar suara. Mereka merekam waktu itu sendiri. Dan sekarang, waktu itu tidak bisa berhenti. Raka berlari ke ruang arsip, berusaha mencari sesuatu yang bisa membantu. Rak-rak penuh dengan kaset-kaset tua, semuanya bertuliskan kode-kode yang tak ia kenal. Namun, di tengah tumpukan kaset itu, satu kaset menarik perhatian. Labelnya hanya bertuliskan, Final Broadcast, tidak pernah dibersihkan. Ia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tapi tiba-tiba suara itu kembali. Tidak ada yang dapat mengubah takdirmu, Raka. Siaran ini telah mencatat setiap langkahmu. Kaset terakhir akan membawamu ke tempat yang tidak bisa kamu lupakan. Ia menelan ludah, merasa terperangkap. Kaset terakhir itu bukan sekadar rekaman, tetapi penentu akhir dari semuanya. Kini, tak ada jalan kembali. Hanya ada satu arah yang bisa ia pilih, memutar kaset itu, atau terperangkap selamanya.
Raka kembali ke ruang utama stasiun, berharap bisa menemukan petunjuk yang lebih jelas. Namun, saat ia menatap keluar jendela, sebuah perasaan aneh mulai merayap. Gedung radio itu, yang semula hanya sebuah bangunan tua, sekarang tampak lebih besar dari sebelumnya. Seolah ia tidak pernah mengamati dengan benar sebelum ini. Koridor-koridor baru terbuka, dan jalur yang pernah ia lewati kini berubah arah. Saat berjalan lebih jauh, Raka mulai merasa ada yang salah. Suara radio dari ruang kontrol menyala, namun bukan suara yang biasa. Suara itu terdengar seperti fragmentasi, seolah program siaran yang terputus-putus diputar dalam waktu yang terbalik. Di tengah suara itu, terdengar bisikan yang sangat jelas. "Selamat datang di stasiun tanpa tujuan, Raka. Kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini." Lantai ruang siaran bergetar. Mesin-mesin tua di sepanjang koridor berderak keras, seolah mereka hidup kembali menuntut perhatian. Lantai ruang kontrol pun seolah mengalir tanpa batas. Ketika Raka menoleh ke belakang, ia tidak lagi bisa melihat pintu keluar yang tadi ada. Semua jalan tampaknya membawanya kembali ke ruang yang sama. Suara di speaker kembali berbicara. Kali ini terdengar lebih penuh dengan kesedihan, seperti seseorang yang sudah lama terkunci di dalam sistem ini. Para penyiar yang datang sebelummu telah terjebak di dalam waktu ini, dalam stasiun ini. Kami semua adalah bagian dari program yang tidak pernah selesai. Raka mencoba membuka pintu, namun terkunci. Suara itu terdengar lebih jelas. Pintu ini tidak bisa terbuka. Semua yang ada di dalam sini sudah dicatat. Bahkan jika kamu membuka pintu ini, kamu hanya akan berputar kembali ke tempat yang sama. Raka mundur ke belakang, panik. Ia menabrak sebuah meja, dan selembar kertas jatuh ke lantai. Di atasnya, tertulis kalimat-kalimat yang semakin tidak jelas, seperti potongan rekaman yang rusak. Tapi di satu bagian, sebuah nama tertera dengan jelas, Laras Prameswari. Bingung, Raka membaca lebih lanjut. Ternyata, Laras adalah penyiar pertama yang mencoba keluar, namun gagal. Rekaman terakhirnya dicatat dan menjadi bagian dari siaran ini. Tulisannya menjelaskan bahwa seluruh gedung adalah sebuah loop yang terus berputar, dan siapapun yang terjebak akan menjadi bagian dari stasiun ini selamanya. Tiba-tiba, layar komputer menyala kembali. Sebuah pesan muncul di layar besar. Kamu bukan orang pertama yang mencoba keluar. Semua yang ada di sini tidak akan pernah keluar. Selamat datang di akhir siaran. Raka merasakan ketegangan meningkat. Ia tahu, kini ia tidak hanya berhadapan dengan sebuah gedung tua yang terkutuk, tetapi dengan sebuah program yang tidak bisa dihentikan. Stasiun ini bukan tempat yang nyata lagi. Semua ini adalah realitas yang telah tercatat dan dimanipulasi oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari dirinya. Raka berjalan kembali ke ruang penyiar, yang kini terasa semakin menakutkan. Ruangan itu tampak lebih kosong dari sebelumnya, meskipun mesin-mesin masih berfungsi dengan sempurna. Di salah satu meja, ada sebuah monitor lama yang menampilkan grafik yang aneh, sebuah rekaman yang sedang diputar. Meskipun tidak ada yang menyentuh tombolnya, suara di speaker tiba-tiba terdengar lagi, namun kali ini lebih berat dan menyeramkan. "Selamat datang kembali, Raka. Kamu ingin keluar kan? Tapi apa kamu tahu? Program ini tidak pernah bisa dibatalkan. Siaran ini tidak akan pernah selesai. Dan kamu adalah bagian darinya sekarang." Raka terdiam. Kata-kata itu seperti menghantam dirinya, membuatnya merasa semakin terperangkap. Ia mencoba menekan tombol untuk mematikan speaker, tetapi tidak ada reaksi. Tiba-tiba, layar di ruang penyiar menampilkan sebuah grafik yang bergerak mundur, seperti rekaman yang sedang diputar ulang. Saat ia menatap lebih dekat, ia melihat sebuah garis waktu yang mulai terputus-putus, menunjukkan bahwa program ini telah berjalan selama berpuluh-puluh tahun, tanpa ada yang memperhatikannya. Setiap rekaman, setiap penyiar, semuanya terhubung dalam satu siklus yang tak terputuskan. Tidak ada yang bisa keluar.
Mereka hanya terjebak dalam siaran yang tidak pernah dibatalkan. Tiba-tiba, layar menampilkan sebuah pesan teks yang menyentuh inti rasa takutnya. Apakah kamu tahu bahwa kamu sudah terperangkap dalam program ini sejak awal? Tidak ada yang bisa mengakhiri siaran ini. Dan kamu, Raka, adalah bagian darinya. Raka merasa tubuhnya mulai lemas, dan ia berusaha mengendalikan napasnya. Ketika ia berbalik, ia melihat bayangan Larasa di ujung ruangan, seperti hantu yang terjebak di sini. Laras menatapnya dengan tatapan kosong. Ini bukan sekadar siaran, Raka. Ini adalah dunia kita. Siaran ini adalah tempat kita akan terperangkap selamanya. Tiba-tiba, seluruh ruangan mulai bergetar. Listrik padam, dan hanya ada suara detak jam yang semakin keras. Ketika ia menatap layar monitor, ia melihat nama-nama penyiar lain yang muncul. Semua terkunci di dalam waktu dan siaran yang sama. Mereka adalah bagian dari program, dan mereka sudah tidak bisa keluar lagi. Dengan gemetar, Raka melihat bagaimana grafik di layar menunjukkan waktu yang tidak pernah berhenti. Berputar tanpa ada titik henti. Semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan, adalah rekaman yang terus berulang. Program ini tidak pernah dibatalkan. Suara di speaker kembali menggema. Kali ini lebih berat dan penuh ancaman. Raka berdiri di tengah ruang penyiar, memegang kepalanya, mencoba mengumpulkan pikirannya yang mulai bercampur aduk. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah labirin tanpa ujung, dan setiap langkah yang diambil hanya mengarah kembali ke titik yang sama. Kamu pikir kamu masih punya kendali, Raka? Tapi apa yang kamu tahu tentang kendali? Waktu ini, tempat ini, semuanya sudah ditentukan. Tak ada yang bisa mengubahnya. Raka merasakan tubuhnya semakin lemah, tak mampu melawan kekuatan tak terlihat yang menguasai ruang ini. Lantai terasa bergetar di bawah kakinya, dan suara detak jam semakin menggema, semakin cepat, seolah mengejar dirinya. Suara itu tak berhenti berulang, menekan setiap saraf di tubuhnya. Di luar jendela ruang penyiar, ia melihat ruang yang tampaknya tak pernah ia lihat sebelumnya. Ruang yang penuh dengan layar monitor dan kaset-kaset tua. Ruangan itu gelap, namun ada bayangan manusia yang bergerak di dalamnya, seolah mengawasi setiap langkah Raka. Ia merasa ada yang salah, sebuah kehadiran yang tak bisa ia lihat sepenuhnya. Tapi ia tahu sedang mengawasi setiap gerakannya. Raka berlari menuju ruang arsip, berharap ada sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya. Namun, begitu ia membuka pintu, ia menemukan rak-rak kaset yang berderet hingga tak terhitung jumlahnya. Semua kaset itu tampak sama, tersemat label yang mengatakan satu hal. Siaran yang tak pernah dibatalkan. Ketika ia menyentuh salah satu kaset, sebuah suara samar terdengar dari dalam rekaman itu, seolah ada seseorang yang memanggilnya. Raka, kamu sudah berada di luar kendali. Semua yang ada di sini adalah bagian dari rekaman yang tidak akan pernah selesai. Jantungnya berdegup kencang dan tubuhnya mulai gemetar. Ia mencoba menekan kaset itu kembali ke rak, namun kaset itu terasa lebih berat dari biasanya. Tanpa sadar, Raka membuka rekaman itu dan suara di speaker kembali terdengar. Kamu tak bisa keluar, Raka. Semua ini akan terus berulang. Kamu sudah di luar kendali. Saat itu juga, semua layar di ruangan arsip menyala bersamaan, menampilkan gambar wajah-wajah penyiar yang telah hilang. Mereka semua tersenyum sinis, seolah mengetahui bahwa Raka tidak bisa kembali. Mereka telah terjebak di sini, dan Raka sekarang adalah bagian dari mereka. Semua penyiar itu, mereka telah terkunci dalam sebuah siklus yang tidak bisa diputuskan. Raka jatuh ke lantai, merasa pusing dan tercekik oleh ketidakberdayaannya. Semua harapan untuk melarikan diri telah hancur, dan kini ia hanya bisa menghadapinya. Kamu bukan yang pertama, Raka. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Kamu sudah keluar dari kendali. Sekarang, kamu adalah bagian dari rekaman yang tidak akan pernah selesai.
Raka terbaring di lantai, tubuhnya lemah. Suara detak jam yang menekan semakin keras, dan ruangan seakan berputar mengikuti irama yang tidak dapat ia hentikan. Saat matanya terbuka, ia hanya melihat kegelapan yang menutupi ruang penyiar. Tetapi suara itu masih ada, menghantui, mengelilingi, dan terus berputar. Raka, kamu sudah tahu kan? Semua yang ada di sini hanya suara. Waktu, tempat, bahkan kamu sendiri, semuanya hanya suara. Kata-kata itu datang lagi, menggema di seluruh tubuh Raka, membuatnya merasa semakin tak berdaya. Setiap langkah yang diambil, setiap upaya yang ia buat untuk melarikan diri, hanya membawa dirinya kembali ke suara itu. Suara yang sama, yang mengalir di setiap sudut, di setiap ruang. Suara itu kini semakin dekat, semakin jelas, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Raka menatap ke sekitar, mencari sumber suara, namun tak ada siapa-siapa. Semuanya kosong, sepi, dan hanya ada suara yang terperangkap di dalam siaran ini. Di sini Raka, hanya ada kami yang terjebak dalam suara yang tidak pernah berhenti. Tak ada yang bisa melarikan diri, karena suara ini tidak akan pernah berhenti. Raka bangkit, mencoba menenangkan dirinya. Ia merasakan tubuhnya kaku dan lelah, namun suara itu terus mendekat. Setiap kata yang keluar dari speaker seolah menguasai dirinya, menjadi satu-satunya kenyataan yang ada. Ia tidak bisa mematikan suara itu, tidak bisa menyingkirkannya. Hanya ada suara, dan suara itu adalah kehidupan yang terperangkap dalam siaran ini. Di layar monitor, sebuah rekaman baru muncul, kali ini menampilkan gambar Raka sendiri, terperangkap dalam sebuah ruangan yang tampak seperti ruang penyiar. Namun wajahnya kosong, hanya ada senyum datar yang tergambar di bibirnya. Senyum yang bukan miliknya, namun milik sesuatu yang lain, sesuatu yang telah mengambil alih dirinya. Lihat Raka, wajahmu adalah bagian dari suara ini. Kamu tak bisa keluar. Kamu sudah menjadi bagian dari siaran yang tak pernah berakhir. Raka menatap wajahnya di layar, terkejut dan takut. Ia merasa tubuhnya mulai dikuasai. Seperti ada yang mengambil alih dirinya, menjadikannya bagian dari rekaman yang tak pernah berhenti. Ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Wajah-wajah lain mulai muncul di layar. Semua adalah orang-orang yang pernah menjadi penyiar di sini. Mereka semua tersenyum dengan cara yang sama, wajah kosong, seolah mereka sudah tidak hidup lagi. Kami semua terjebak di sini, Raka. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Hanya suara yang tersisa. Setelah beberapa saat, suara itu berubah menjadi suara bisikan yang tidak dapat dipahami. Lalu berhenti sejenak, hanya untuk kembali lagi. Lebih keras, lebih menekan. Kamu sudah menjadi bagian dari siaran ini, Raka. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Hanya suara yang tersisa, selamanya. Saat itu juga, seluruh dunia terasa menghilang. Raka merasa tubuhnya mulai melayang. Tak bisa lagi merasakan tanah di bawah kakinya. Suara itu mengelilinginya, menjadi satu-satunya hal yang ada. Ia sudah tidak tahu lagi apakah ia hidup atau hanya bagian dari suara yang terus berputar. Raka merasa tubuhnya semakin lelah, dan pandangannya mulai kabur. Seperti terlempar ke dalam kekosongan yang luas, ia mencoba mencari pegangan. Namun ruang penyiar yang gelap itu tampak semakin berubah. Berputar, seakan tidak ada ujungnya. Setiap langkah yang ia ambil kembali ke pintu, hanya membawanya kembali ke ruang yang sama. Semua terasa berulang, seperti ia tidak pernah benar-benar pergi dari sini. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih mendalam. Raka bisa merasakannya dalam setiap serat tubuhnya, seolah suara itu adalah denyut jantung dari tempat ini. Kamu tahu, Raka, segala yang ada di sini adalah ulangannya. Setiap kali kamu mencoba melarikan diri, kamu selalu kembali ke sini, ke titik awal. Dengan gemetar, Raka mencoba membuka pintu lagi. Tetapi seakan pintu itu terkunci. Tidak peduli
Berapa kali ia mencoba, ruang penyiar ini tetap sama, seperti labirin tak berujung. Di luar jendela, ia melihat bayangan dirinya yang terperangkap, mencoba untuk lari, tetapi tidak pernah bisa mencapai kebebasan. Kamu hanya bisa kembali, Raka. Tidak ada jalan keluar. Semua siaran ini, semua yang terjadi di sini, akan terus berulang. Raka merasakan tubuhnya mulai gemetar, namun ada sesuatu yang lebih menakutkan. Bayangan Laras muncul kembali di salah satu sudut ruangan. Wajahnya kosong, namun senyuman itu tetap ada, seperti menggambarkan sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Laras menatapnya dengan tajam, seolah mengetahui kehilangan kendali yang dialami Raka. Apa kamu tahu, Raka? Semua orang yang ada di sini, mereka tidak pernah keluar. Mereka sudah kembali ke titik awal, dan mereka akan terus terjebak dalam siklus ini. Raka merasa hatinya berdegup kencang. Laras adalah bagian dari rekaman ini. Bagian dari suara yang terus berulang. Ia merasa tak bisa lagi membedakan apakah ia berbicara dengan Laras atau hanya mendengar suaranya dalam rekaman itu. Wajah Laras perlahan menghilang, seiring dengan suara yang semakin memuncak. Tiba-tiba, layar monitor di depan Raka menyala, menampilkan rekaman baru. Kali ini, ia melihat dirinya sendiri, sama persis dengan saat ia pertama kali masuk ke ruang penyiar. Semua detailnya begitu akurat, begitu nyata, seperti ulangannya kembali dimulai. Wajahnya kembali kosong, senyuman yang sama, senyuman yang bukan miliknya. Raka, kamu hanya kembali ke titik awal. Siaran ini tidak pernah benar-benar berhenti. Kamu selalu ada di sini, terperangkap, seperti mereka yang sudah lebih dulu datang. Suara itu kini semakin mengerikan, mengancam dengan ketidakberdayaan yang lebih dalam. Raka merasa dirinya semakin tenggelam dalam lingkaran tak berujung, tak bisa keluar, dan semakin dekat dengan kenyataan yang mengerikan. Ia adalah bagian dari siaran yang tidak bisa dihentikan. Raka berusaha menenangkan dirinya, mencoba mengingat kembali bagaimana ia bisa sampai di sini. Namun semakin ia mencoba berpikir, semakin gelap dunia di sekitarnya. Ruangan penyiar yang ia kenal mulai memudar, digantikan oleh suasana kosong, tak berbentuk. Semua itu terasa jauh, tak terjangkau, dan lebih menekan daripada sebelumnya. Suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih mengerikan, seperti datang dari semua sudut. Raka, kamu pikir kamu bisa kembali? Mereka yang terjebak di sini tidak bisa kembali. Tidak ada yang bisa keluar. Semua yang ada di sini adalah bagian dari rekaman yang tidak pernah selesai. Kali ini, suara itu datang dari dalam dirinya, mengalir melalui aliran darahnya, merasuk ke setiap serat tubuhnya. Suara yang begitu nyata, namun begitu tersembunyi, seperti bisikan dari dunia lain, dunia yang sudah lama hilang. Raka merasa kehilangan pegangan. Ruang penyiar ini berubah menjadi gelap total. Dan ia kini hanya mendengar suara itu. Suara yang menguasainya, suara yang telah mengatur setiap langkahnya. Kamu bukan yang pertama, Raka. Kamu tidak akan menjadi yang terakhir. Mereka yang telah terjebak di sini, mereka semua terperangkap selamanya. Raka menoleh ke layar monitor yang sekarang menampilkan wajah-wajah penyiar yang hilang. Wajah mereka tidak lagi seperti manusia. Mereka hanya bayangan, siluet kosong yang terus bergerak, tersenyum dengan senyum yang tidak wajar. Wajah-wajah itu mulai mengelilinginya, menatapnya dengan mata yang kosong. Dan dari setiap wajah, terdengar suara-suara samar yang menggeram dalam gelap. Suara yang semakin memburu, semakin menekan. Kamu akan seperti kami, Raka. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Semua yang ada di sini sudah diatur, termasuk kamu. Kami adalah bagian dari siaran ini. Dan kamu akan menjadi bagian dari kami. Raka merasa dirinya terperangkap dalam lingkaran yang tak berujung. Semua yang ia dengar, semua yang ia rasakan, seakan terhubung dengan suara itu. Suara yang membawanya semakin jauh dari kenyataan. Ia berlari menuju pintu lagi. Namun sama seperti sebelumnya,
pintu itu tidak terbuka. Setiap kali ia mencoba, ia hanya mendengar suara itu semakin jelas, semakin menuntut. Kamu tahu apa yang terjadi, Raka? Mereka yang berada di sini, mereka tidak bisa kembali. Mereka yang terjebak dalam siaran ini hanya bisa mendengarkan suara ini selamanya. Raka terjatuh ke lantai, merasakan kesendirian yang menyelimutinya. Ia berteriak, namun suara itu semakin menguasai ruangnya, menggantikan segala suara lain. Semua yang ada sekarang adalah suara itu, tak pernah berhenti, tak pernah lelah. Tidak ada yang bisa kembali, Raka. Kamu sekarang adalah bagian dari kami. Dan kami akan tetap di sini, dalam suara yang tidak pernah berhenti. Di saat yang sama, Raka merasakan tubuhnya mulai menghilang. Wajah-wajah yang mengelilinginya tampak semakin dekat, semakin jelas. Mereka bukan lagi sekadar bayangan, tetapi kenyataan yang mengisi setiap ruang. Dan Raka, yang sebelumnya berusaha keras untuk keluar, kini merasa dirinya terhubung dengan mereka. Ia adalah bagian dari suara itu, bagian dari sesuatu yang tidak akan pernah berakhir. Raka terbaring di lantai, tubuhnya semakin lelah. Wajah-wajah yang mengelilinginya tampak semakin jelas, semuanya tersenyum, dengan senyum yang kosong dan tak manusiawi. Ia merasakan tubuhnya mulai menghilang sedikit demi sedikit, seperti diserap oleh suara yang terus berputar, tidak pernah berhenti. Suara itu kini mengisi setiap sudut ruang penyiar, menguasai setiap serat tubuhnya. Kamu tahu, Raka, kamu sudah menjadi bagian dari kami. Kamu tidak akan kembali. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Kamu hanya akan mendengar suara ini selamanya. Raka mencoba membuka mulut untuk berteriak, untuk meminta pertolongan, namun tidak ada suara yang keluar. Hanya ada suara itu. Suara yang semakin kuat, semakin menguasai. Suara itu sekarang adalah segalanya. Raka sudah menjadi bagian darinya, dan tidak ada yang bisa mengubah kenyataan itu. Pandangannya semakin kabur, dan suara itu semakin jelas. Ia bisa mendengar suara bisikan yang mengerikan, suara-suara yang datang dari semua penjuru. Selamanya kamu akan berada di sini, di dalam siaran ini. Kami sudah menunggu kamu, Raka. Raka merasa tubuhnya menghilang sepenuhnya, namun ia masih bisa mendengar suara itu. Suara yang terus membawanya lebih dalam ke dalam kegelapan. Setiap detik yang berlalu terasa lebih berat, lebih menekan, hingga akhirnya semuanya terhenti. Tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi ruang, hanya suara yang terus berputar, menelan semuanya. Sekarang kamu tahu, Raka. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Kami akan tetap di sini, terjebak dalam suara yang tidak pernah berhenti. Dengan kata-kata terakhir itu, dunia di sekitar Raka benar-benar menghilang. Hanya ada suara itu yang tak akan pernah berhenti. Tak ada lagi kehidupan, tak ada lagi ruang, hanya ada suara yang terus berputar, menelan segalanya. Siaran yang tak pernah dijadwalkan kini telah berakhir, dan Raka menjadi bagian dari suara terakhir. Dan dengan itu, suara yang telah mengelilinginya, yang telah menguasai tubuhnya, akhirnya berhenti. Tetapi, meskipun sunyi, Raka tahu, suara itu akan kembali. Karena di dunia ini, suara terakhir hanyalah permulaan dari sebuah siaran yang tak pernah berakhir.